Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Wikria Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu adalah Duta Baca Provinsi Banten, yaitu Kang Heldi. Oke, selamat siang Kang. Selamat siang Kakang. Oke, Kang, terima kasih atas kedatangannya ke sekolah kami, ke SMK Ya, Negeri 8 Pandeglang ini yang amat sangat, ya bisa dilihat sendiri Ya, lah luar kondisinya biasa, seperti indah, apa. bagus ya. Di sini adem. Ya. Alhamdulillah. Kang, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan Boleh. di acara podcast Perpustakaan Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang ini, terutama mengenai selaku gelar yang sudah Ya. Kakak dapatkan, yaitu selaku Duta Baca Baca Provinsi Provinsi Banten. Secara singkat saja Kang, ceritakan sih, kita tuh pengen tahu awal mulanya Kang Heldi menjadi Duta Baca Provinsi Banten itu seperti apa sih? Oke, terima kasih. Kawan-kawan di channel YouTube ini, channel YouTube Perpustakaan Wikria. Perpustakaan Iya. Wikria. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Kepala Perpustakaan Provinsi yang sudah ikut menugaskan saya di sini. Kemudian kepada Kepala Sekolah SMKN Negeri 8 Kabupaten Pandeglang dan juga kawan-kawan yang ada di sini. Iya. Pertama, bicara tentang bagaimana proses Duta Baca. Pada waktu itu saya juga tidak nyangka kalau kemudian saya terpilih jadi Duta Baca ya. Iya. Tetapi awalnya sih memang dunia menulis, dunia membaca itu tidak bisa kita lepaskan. Jadi secara singkatnya, saya memang sudah dari sejak SMP itu sudah memiliki kegemaran membaca. Sampai kemudian SMA atau di Madrasah Aliyah Palas Cilegon dulu, dan sampai akhirnya ke Untirta ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, itu sudah mulai belajar mengirimkan tulisan-tulisan di koran. Sudah banyak tulisan. Hebat. Nah, saya melihat bahwa berangkat dari Duta Baca ini, selain masa lalu yang suka membaca, pada waktu itu ada di tahun 2018 itu ada buku saya yang bestseller. Judulnya itu bukan Guruku Sayang Dibuang Jangan. Kalau Guruku Sayang Dibuang Jangan itu novel lama ya. Ada Surga di Kerudung Ibu. Ada novel, ada Surga di Kerudung Ibu. Yang novel itu mendapatkan penghargaan sebagai novel bestseller. Dan kemudian novel itu dibedah di Bank Indonesia wilayah Provinsi Banten. Tidak lama dari kegiatan itu ternyata ada pemilihan Duta Baca. Dan tentu berat sebenarnya pemilihan Duta Baca itu kan. 18 peserta sekabupaten kota seprovinsi Banten. Ada yang mereka itu dosen, ada yang mereka itu kepala perpustakaan, ada yang guru, ada mahasiswa, yang semuanya itu diadakan di perpustakaan provinsi mulai dari 8 pagi, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Luar biasa. Ini kawan-kawan, takut saya dengar nanti ada pemilihan Duta Baca juga ya di perpustakaan provinsi. Pertama, kawan-kawan yang mau ikut itu siapkan satu pemahaman dan kemampuan membaca yang bagus. Yang kedua, nanti kawan-kawan itu menjawab soal-soal pertanyaan pilihan ganda. Kalau saya sebutnya sebagai tes wawasan kebangsaan. Lalu kawan-kawan itu nanti disuruh membuat makalah. Setelah makalah dibuat, kawan-kawan itu disuruh membuat presentasi, dipresentasikan. Setelah presentasi baru diwawancara. Jadi kalau kawan-kawan tertarik di Duta Baca dan nanti ada pemilihan Duta Baca tingkat provinsi, nah inilah tips atau teknik yang sudah dilakukan di tahun 2018 ketika pemilihan saya dengan 18 peserta sekabupaten dan kota. Luar biasa sekali. Jadi tahapannya tuh panjang juga. Panjang sekali dan memang banyak banyak soal-soal pengetahuan, wawasan yang harus dikuasai. Yang berhubungan dengan literasi pastinya. Literasi ya, karena Duta Baca itu harus berbeda dengan duta-duta yang lain. Iya, yang sekedar memberikan pengetahuan tentang pariwisata mungkin ya. Jadi kita itu tidak selain pandai bicara secara public speaking, juga pandai menulis. Betul. Jadi Selempang tidak hanya sekedar di pundak, tanggung jawab besar sekali harus ya kan, bekerja membantu menggerakkan literasi di wilayah provinsi
Banten. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi adalah tahapan-tahapan untuk kita generasi muda, khususnya kaula muda yang ada di SMK 8 Pandeglang ini, kalau berminat menjadi duta baca itu tahapannya tuh tidak mudah dan sangat panjang gitu ya. Tapi itu bisa. Semua sekali. itu bisa step by step lakukan, pelajari, kemudian terus mencoba. Yakin bisa. Bismillah. Baiklah Kang, selanjutnya adalah ngomongin tentang duta baca ya pasti berhubungan dengan baca. Seperti yang kita ketahui, membaca itu ada di ayat yang diturunkan oleh Allah, yaitu Iqra. Perintah kita untuk pertama kali di dunia ini adalah baca dan membaca. Nah, terkadang kita itu males sekali gitu ya Kang ya untuk membaca. Baru 5 menit, 10 menit kita matanya udah ngantuk. Nah, di sini kita pengen tahu kiat membaca yang efektif itu menurut Kang Heldi seperti apa sih? Baik. Adik-adik para YouTuber, para penonton YouTube di channel SMK Negeri 8 Kabupaten Pandeglang, kiat membaca buku agar buku itu bisa masuk ya, bisa masuk pemahamannya di kita. Pertama, jangan pernah membaca buku di saat kita lelah, berkegiatan penuh, tiba-tiba kita baca buku, boro-boro masuk, tidur Nah, maka tipsnya adalah bacalah buku ketika pikiran, tenaga, hati kita sedang fresh. Berarti pada posisi apa? Pertama pada posisi saat sudah mandi. Ya bisa kan? Sudah mandi itu juga bisa. Sudah mandi atau biasa kalau saya nih, kalau biasa itu biasa setelah subuh. Kita belum mengerjakan banyak hal, badan masih tetap sehat, fit. Bacalah di situ selembar, 2 lembar, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, dan itu akan cepat masuk. Gak mesti banyak ya Kang ya? Gak mesti banyak tapi bisa paham. Percuma baca banyak-banyak bila posisi badan kita sedang drop atau pikiran kita sedang banyak persoalan, baca gak masuk. Maka cari di mana posisi-posisi membaca di saat kita santai, posisi kita fresh. Yang kedua, selain di pagi hari, bacalah ketika posisi kita lagi senang atau gembira. Kalau kita lagi senang atau gembira, itu nuansanya berbeda. Nah, kadang orang kok saya baru membaca ngantuk dan sebagainya, karena pada posisi yang tidak tepat. Misalkan membaca seharian kita bekerja, menjelang tidur kita membaca. Iya, dibaca. Pertama yang dibaca tidak masuk, yang kedua ditinggal tidur bacaannya. Jadi carilah waktu yang bahagia, carilah waktu yang fresh untuk membaca. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, jadwalkan. Percuma kalau cuma membacanya cuma sekali doang, tapi rutinkan dan jadwalkan. Kontinuitas. Rutin. Agar bacaan-bacaan yang kita baca itu masuk ke dalam hati, pikiran kita, dan kita terus merasa perlu untuk membaca. Jangan sampai sekali membaca, seminggu nggak membaca. Bacaan yang ada bisa hilang. Itu kan. Oke. Tadi itu ya, jadi kiat membaca yang baik dan benar versi Kang Heldi yang amat sangat bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari para kaula muda dan juga siswa-siswi SMK Negeri 8 Pandeglang. Kang, satu lagi nih pertanyaan sebelum kita nutup podcast kita kali ini ya. Pesan untuk generasi muda yang saat ini menurut saya yang namanya membaca itu mereka memang mengandalkan satu sumber kebanyakan, yaitu gadget mereka sendiri. Nggak salah sebenarnya, nggak salah. Cuman menurut saya adalah mereka terkadang terlalu berat kehiburannya daripada apa yang mesti mereka baca sebagai seorang pelajar gitu. Jadi di sini kita pengen Kang Heldi memberikan pesan kepada generasi muda yang ada di Banten khususnya di Pandeglang juga supaya untuk gemar membaca dari manapun itu. Bagaimana? Para pelajar, para masyarakat dan juga masyarakat umum di Pandeglang dan Banten terutama ya, alat ini bisa membuat orang yang bodoh menjadi pintar. Ini alat nih. Betul. Orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Betul. Orang yang pintar juga bisa menjadi penjahat dengan alat ini. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa bisa juga rusak dengan alat ini. HP ini. Maka agar kemudian kita hidup di dunia ini memiliki makna, pertama, betul, teknologi itu bisa memajukan, bisa memundurkan. Memajukan kalau digunakan secara tepat. Tapi juga jangan lupa, di sini juga banyak godaan.
entah itu tayangan-tayangan tidak bermoral, bacaan-bacaan yang tidak bermoral juga, hasutan dan lain-lain. Maka saya menitipkan HP tidak boleh ditinggalkan, tetapi pahami setiap informasi yang masuk. Jika itu ilmu pengetahuan, cari dan pelajari. Jika itu adalah sebuah teknik atau tips-tips, pelajari dari tips-tips itu dan gunakan teknologi ini untuk betul-betul memanfaatkan kompetensi dan juga mampu membranding diri kita. Kita HP ini sering lupa, tidak mampu meningkatkan kompetensi, tidak mampu membranding diri, tetapi malah menjerumuskan kita. Dengan cara apa? Siswa belajar pakai daring, ditugaskan suruh cari sumber di Google. Mencari sumbernya cuma setengah jam. Tapi nontonnya, main gamenya, yang itu jauh dari manfaat, itu berjam-jam bahkan berhari-hari. Kuat, dan mereka kuat melakukan itu. Padahal itu kalau kita mau lacak secara serius, kebermanfaatannya hampir tidak ada. Mari gunakan teknologi yang canggih ini untuk bisa meningkatkan kompetensi dan juga bisa membranding diri. Itu kan. Siap, mantap sekali pesan dari Duta Baca Provinsi Banten ini supaya kita menggunakan gadget kita secara bijak untuk mencari informasi dan juga pengetahuan yang ada di luar sana hanya dengan menggunakan sebuah alat gitu tuh ya. Oke, penggemar podcast Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang, demikian podcast kita kali ini bersama Duta Baca Provinsi Banten, Kang Heldi, yang amat sangat bermanfaat. Pesannya juga banyak sekali untuk generasi muda, semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.